Di masa pandemi, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan harus mencari cara baru untuk mendapatkan penghasilan. Di Kota Bandung, sebagian warga ada yang membuat sentra-sentra kuliner baru sebagai upaya untuk dapat menyambung hidup. Karenanya perlu upaya agar sentra kuliner dapat terus bertahan dan menggerakkan roda ekonomi. Azhar Yuda Permana bekerja sebagai awak kapal pesiar sejak 2015, namun pandemi COVID-19 menghantam dan membuat Azhar yang berusia 33 tahun dan memiliki 2 orang anak ini kehilangan pekerjaan. Untuk dapat terus menafkahi keluarganya, akhirnya pada Desember 2020 lalu, Azhar memberanikan diri untuk membuka kios makanan laut meski tanpa pengalaman sama sekali. Lokasi kiosnya berada di sentra kuliner baru di Kota Bandung dan tidak jauh dari rumahnya, yaitu di bawah jembatan Pasupati yang diberi nama Taman Kuliner Legok 9. Modal yang ia gunakan untuk memulai berdagang berasal dari sisa tabungan dan hasil menjual barang-barang, total sekitar 60 juta rupiah. Pandemi COVID-19 telah membuatnya banting setir menjadi seorang pengusaha kuliner dan kini dibantu dengan seorang asisten. Rata-rata sih minimal 200.000 per hari. Untuk apalagi meningkat itu di weekend, dari Jumat, Sabtu, Minggu itu meningkat bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 5 kali lipat. Di Taman Kuliner Legok 9 yang berlokasi di RW 9 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, terdapat 30 kios yang menjajakan beragam makanan, mulai dari jajanan tradisional seperti tahu dan cilok hingga menu internasional seperti pizza dan burger. Kawasan yang berada di bawah jembatan Pasupati ini dulunya lahan yang tidak terurus. Namun dengan swadaya masyarakat, lahan ini pun diubah sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian warga. Karenanya, semua pedagang di sini merupakan penduduk Kelurahan Taman Sari dan sekitar 80%-nya merupakan pengusaha baru yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu pula, sistem usaha yang digunakan Taman Kuliner Legok 9 ini pun tidak memberatkan. Sistemnya kita nggak pakai menyewa karena ini kan swadaya masyarakat, jadi kita hanya pembayaran retribusi doang. Hanya pembayaran listrik, air, dan keamanan ya. Berikutnya adalah The Hallway Space yang berada di lantai 2 Pasar Kosambi Kota Bandung. Dari luar, tempat ini terlihat seperti pasar biasa, namun di dalamnya The Hallway menawarkan konsep tongkrongan kekinian. Pengaturan dan desain interior toko dibuat menarik, mulai dari penyusunan tempat, pencahayaan, hingga penataan kursi. Sebetulnya kita ingin memfasilitasi teman-teman yang punya brand tapi nggak punya toko. Karena kebanyakan toko di Bandung itu mahal ya. Jadi kita pengen bikin toko yang nggak terlalu mahal tapi bisa memfasilitasi brand-brand lokal yang ada di Bandung. Dibuka pada Oktober 2020, The Hallway memiliki 120 toko yang 32 diantaranya berjualan makanan. Sekitar 40% dari para pengusaha itu merupakan pengusaha baru yang sebelumnya dirumahkan ataupun kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Seperti Muhammad Ikhwan, sebelumnya laki-laki 35 tahun ini memiliki bisnis event organizer. Namun kini bersama temannya yang mendirikan usaha makanan dengan omset sekitar 1 juta rupiah per harinya. Alhamdulillah ini salah satu jalan keluar lah untuk kita ya, biar bisa dapur ngebul gitu Kang, kalau di Sunda mah. Ini mulai salah satu jalan keluar sih buat kita untuk ya bisa untuk biaya sehari-hari lah minimal gitu. Dosen Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Acu Fiarta Kartabi berpendapat bahwa sentra kuliner baru yang tumbuh di masa pandemi dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan diprediksi akan terus bermunculan. Namun yang sulit adalah agar dapat terus bertahan. Akan terus berlanjut ya ke depan, meskipun kalau kita bicara tingkat persaingan secara kompetitif ya di bisnis kuliner itu sangat tinggi gitu ya. Tentu seleksi alam itu berlaku dan saya melihat bahwa ke depan sangat tergantung daripada proses bisnis lah ya dari masing-masing pelaku usaha. Lanjut, menurut Acu Fiarta, kuncinya adalah kembali pada kualitas menu, harga, dan lokasi. Selain itu, agar usaha kuliner dapat bertahan di masa pandemi ini adalah dengan disiplin menjaga protokol kesehatan agar sentra-sentra kuliner tidak menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19 yang tentu saja berakibat buruk pada dunia usaha. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.